Selamat pagi, saatnya saya memperbarui informasi untuk Anda melalui berita terkini bersama saya sendiri, Salsa Rahayu. Pemirsa, berbagai peristiwa di tanah air telah terjadi dalam sepekan belakangan ini. Di antaranya, mudik lebaran resmi dilarang. Kementerian Perhubungan telah menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2021 tentang pengendalian transportasi selama masa Idul Fitri 1442 Hijriah. Hingga gugurnya seluruh awak kapal Nanggala 402 di perairan Laut Utara Bali pada 24 April 2021. Berikut kami rangkum dalam berita sepekan. Dalam konferensi pers bersama Satgas Penanganan COVID-19 Dirjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan Budi Setiadi menyatakan peniadaan mudik oleh pemerintah adalah dalam rangka upaya pengendalian penyebaran COVID-19 selama bulan Ramadan. Karena itu, Kemenhub menerbitkan Perkemenhub terkait pengendalian transportasi selama masa Idul Fitri tahun ini, dimulai dari 22 April hingga 24 Mei 2021. Pemerintah melalui Satgas Penanganan COVID-19 terus mengeluarkan aturan pengetatan. Yang pertama, wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes PCR atau rapid test antigen atau genus C19. Kedua, sampel tes diambil dalam kurun waktu maksimal 1 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Yang ketiga, mengisi EHIC Indonesia. EHIC Indonesia singkatan dari Electronic Health Alert Card, yaitu kartu kewaspadaan kesehatan. Pengisian EHIC Indonesia diimbau bagi pelaku perjalanan dengan seluruh mode transportasi darat maupun pribadi. Akan tetapi, pengisian EHIC diwajibkan bagi pelaku perjalanan udara dan laut. Hilangnya kapal selam milik TNI Angkatan Laut KRI Nanggala 402 di perairan Bali Utara sejak Rabu 21 April 2021 sekitar pukul 03.00 waktu setempat. Anggota Komisi 1 DPR Hillary Brigita Lasut menilai hilangnya KRI Nanggala 402 menambah catatan kelam pada unsur pembentuk kekuatan militer negara, yaitu alat utama sistem persenjataan atau alutsista. Berdasarkan catatan kejadian kecelakaan yang terjadi, rata-rata disebabkan karena adanya kesalahan pada sistem alat tersebut atau instrumental error. Hal ini menunjukkan bahwa yang menjadi poin utama dalam memiliki atau penambahan alutsista yaitu perawatan dan pemeliharaan yang baik. Kapal selam milik TNI Angkatan Laut KRI Nanggala 402 dilaporkan hilang kontak saat latihan penembakan torpedo di Laut Utara Bali. Hilang kontaknya KRI Nanggala 402 ini
tidak hanya menjadi perbincangan dalam negeri, namun juga menjadi sorotan media-media asing. Jenazah awak kapal selam KRI Nanggala 402 akan dievakuasi ke Surabaya, Jawa Timur. Hal itu diungkapkan oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSAL Laksamana Yudo Margono. Yudo mengatakan proses evakuasi dan bagaimana cara pengangkatan akan dikoordinasikan kembali. Kapal KRI Nanggala 402 diketahui tenggelam dan berada pada kedalaman 838 meter. Menurutnya, dengan kondisi tersebut, kecil kemungkinan seluruh awak kapal tidak dapat diselamatkan. Selain itu, Yudo mengatakan pihaknya akan memberikan penghargaan kepada seluruh awak kapal KRI Nanggala 402 berupa kenaikan pangkat. Selanjutnya, kita beralih ke dalam berita mancanegara. India mengalami periode terburuk dalam pandemi COVID-19 hingga 21 April 2021. India telah mencatat rekor jumlah kematian yang mencapai 2.000 orang dalam sehari. Total korban meninggal akibat corona di India menjadi 182.553 orang. Sementara penambahan kasus harian lebih dari 200.000 orang yang dinyatakan positif COVID-19 dalam 24 jam. Kasus COVID-19 di India terus meningkat di tingkat yang belum dapat diprediksi. Saat rumah sakit dalam situasi kewalahan dengan jumlah pasien yang semakin membludak. Penerbangan dari luar negeri dengan tujuan India pun dilarang. Lonjakan kasus tersebut sebagian dikaitkan dengan varian baru virus corona yang menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO pertama kali terdeteksi di India pada musim gugur lalu. Seperti yang dilansir dari CBC pada Jumat 23 April 2021. Varian baru virus corona itu oleh WHO diberi nama B1617 atau disebut juga mutan ganda. Sejumlah negara mulai menutup akses bagi warga India yang ingin masuk ke dalam negara tersebut, khususnya negara Indonesia. Melalui Bandara Soekarno-Hatta, sejumlah warga India berusaha masuk ke dalam negara Indonesia dan diminta kembali ke negara asal Sabtu 24 April 2021 malam. Kemenkumham mengeluarkan larangan warga India dan warga asing lainnya, serta pihak imigrasi pun menghentikan pembuatan visa ke negara India sejak 22 April. Situasi di India menjadi peringatan dini kepada masyarakat Indonesia untuk tidak mengalami hal serupa. Belajar dari beberapa pengalaman libur panjang atau mudik, angka kasus konfirmasi positif COVID-19 mengalami kenaikan. Maka dari itu, Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Doni Monardo
meminta masyarakat melakukan protokol kesehatan dan mematuhi 3M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, serta menjaga jarak. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita. Saya, Salsa Rahayu, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.